Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita lanjutkan kajian pada pertemuan yang lalu. Saya tadi itu berhenti di sana loh Pak, di depan jalan yang ke stop itu. Biasanya kan sebelum jam 8 dibuka, ternyata nggak dibuka-buka sampai sekarang. Kapan hari saya pas di sini belum jam 8 sudah dibuka, bukan dibuka-buka. Ya, dari kalau beliau misalnya sampai jam berapa sih biasanya? 9 Pak ya. Kita lanjutkan sampai di mana kemarin? Ayat-ayat hadis yang berkaitan dengan sabar. Sabar itu separuh iman. Puasa itu separuh sabar. Sholat pun juga harus sabar. Berjuang harus sabar. Bisa loh buat dalam kesulitan dan di dalam bahaya itu sabar. Nggih, sabar dong. Juga sabar terhadap semua ketetapan dan ketentuan Allah yang sudah digariskan oleh Allah. Karena hidup ini menjalani apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Tapi manusia diberi Allah berikhtiar, karena manusia ini dijadikan sebagai khalifah yang punya tugas menghadirkan kemakmuran. Jadi ada amal, ada kasab, kemampuan untuk berikhtiar. Dan ketentuan Allah namanya takdir, itu tidak akan mengingkari ikhtiar. Karena ikhtiar itu pun juga bagian dari sebab yang Allah ciptakan untuk melahirkan akibat. Semuanya kembali pada Allah sebenarnya itu. Sehingga kemarin sudah kita sampaikan sabar itu apa Pak? Kemarin itu tidak loyo, tidak angkuh, tidak mudah menyerah. Engkau tahu tidak mudah putus asa. Ulang sabar itu. Ulang. Wahan tidak lemah. Amal terumum tidak lesu. Mastakanu tidak mudah menyerah. Tapi sabiru ulang. Isbiru wasabiru. Isbiru itu bersabarlah, wasabiru itu bersabarlah. Artinya isbiru itu jangan lemah, jangan loyo, jangan mudah putus asa. Wasabiru itu ulang. Walau itu ibaratnya bersiap siaga. Jadi terus dengan tadi takut, tahan terhadap sesuatu yang tidak mengenakan. Tahan. Di dalam beragama itu sesuatu yang tidak mengenakan nafsu itu jalan menuju surga. Karena surga itu menurut hadis yang ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin dibatasi oleh hal yang tidak mengenakan nafsu. Untuk melawan itu harus sabar. Lalu kemarin sudah kita sampaikan
beberapa hadis. Kalau dikumpulkan hadis-hadis itu dan ayat-ayat itu bisa disimpulkan. Jangan buka buku yang ini kalau ada. Yang ini. Oke Pak, ini Pak Samsul ya. Tentang keutamaan sabar. Jangan baca ya. Tentang keutamaan sabar. Orang yang bersabar dijanjikan akan memperoleh berbagai keutamaan yang sangat agung. Di antara keutamaan itu, biarlah satu, sudah kita bahas ayat ini, mendapatkan petunjuk. Jangan lupa petunjuk itu petunjuknya Allah. Kalau diberikan kepada siapapun, ya akan memperoleh petunjuk. Termasuk orang beriman. Makanya iman itu tidak bisa dipaksakan. Karena iman itu juga atas izin Allah. Di surat apa Yunus tadi ya, ayat 90 dan 100 sama dia. Lupa saya bacaannya itu. Surat Yunus sama surat Yunus ya. Apa Pak? Ayat 99 itu apa? Terjemahannya. Atau ayatnya bisa dibaca. Sini, langsung cek. Sini, coba. Kenapa Pak? Oke. Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi seluruhnya. Terus? Tetapi apakah kamu hendak memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman? Terus? Dan tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Oh, sampai di situ aja. Walau syaa rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'an. Kalau Allah menghendaki semua manusia di bumi ini menjadi mukmin kalau sudah. Tapi Allah tidak begitu. Ini hubungan bahwa hidayah itu milik Allah, diberikan oleh Allah kepada siapa yang dikehendaki. Apa kamu mau paksa orang itu beriman? Tidak bisa. Maka tidaklah orang itu menjadi beriman kecuali atas izin Allah. Apa intinya? Yang mendapatkan hidayah itu. Maka hidayah itu kita minta dengan berdoa. Ihdinas siratal mustaqim. Hidayah itu akan menjadikan orang-orang yang mendapatkan hidayah memperoleh berbagai kenikmatan. An'amta alaihim. Adalah jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, yaitu jalannya para asyuhada, para nabi, para syuhada. Syuhada yang seperti sampean tadi ceritanya disampaikan Pak Imran tadi. Sini Pak Imran, Mus'ab bin Umair. Itu orang berada, tapi mati seperti dimutilasi dalam perang Uhud. Karena beliau yang bawa bendera.
Kok seperti dimutilasi? Iya, karena berulang kali kena pedang. Tangannya putus dua-duanya. Begitu tangan kanannya yang pegang bendera itu putus, dipegang tangan kiri masih. Terus begitu dua-duanya putus masih dirangkul. Sampai kemudian dia meninggal di dalam perangkul sebagai syuhada. Terus dibuka ya, beruncang dibuka. Jadi banyak penyimpan cerita. Mereka yang menjadi syuhada di perang Uhud itu bukan orang-orang yang tidak punya kedudukan, tidak punya kesenangan di dunia. Itu umpama diukur kesenangan yang bersifat dunia. Artinya itu orang yang gak duit-duit tok sing mati, sing duwe akeh mati dalam perang. Sampai kayak Mus'ab itu. Jadi bahasanya itu mati seperti dimutilasi. Nah itu hidayah Allah itu. Makanya berdoa ihdinas siratal mustaqim ya sing sabar. Sapi untuk hidayah. Kita itu sudah beriman, tapi perlu tambahan hidayah. Islam itu kan Quran dan hadis. Tapi karena di dalamnya hidayah Allah melekat apa tidak pada hati kita, sangat bergantung pula kepada rahmat Allah. Kita sih terus berusaha. Dan penting rahmat Allah ini kita minta. Karena luas. Izin Allah itu ya begitu. Maka lil mukminin anta. Maka apa tadi itu Pak? Ayatnya apa tadi itu? Yang 100 itu. Bunyinya apa? Maka dinafsin ya antuk bina kita biidznillah. Jiwa itu tidak akan beriman melainkan mendapatkan izin Allah. Sabar itu bisa menjadikan dapat memperoleh hidayah Allah. Dua, mendapatkan pahala yang sangat besar dan mendatangkan keridhaan Allah Ta'ala. Itu hadisnya belum itu kemarin kita bahas. Ayatnya surat Az-Zumar ayat 10. Sampai buka ini. Ya ibadillah, ya ibadillah. Ittaqu rabbakum. Nggih begitu bunyinya Pak. Az-Zumar ayat 10 itu. Anggap, nggih Pak. Monggo Pak dibacake. Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu bagi orang-orang yang berbuat baik. Di dunia ini akan memperoleh kebaikan dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabar yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Ya ibadilladzina amanu ittaqu rabbakum. Kul katakan Muhammad, wahai hamba-hamba Allah yang beriman, bertakwalah kepada Allah.
Dia melaksanakan apa yang Allah turunkan ini. Takwa itu dalam perilaku, dalam ucapan. Keimanan itu di dalam hati. Takwa itu artinya mawas diri, berhati-hati, jangan sampai berdosa, takut kalau berdosa. Makanya perintahnya dilaksanakan, larangannya dijauhi. Kalau dosa tidak aman dari ancaman siksa Allah, seperti yang sudah kita bahas dalam 2 bab sebelumnya. Tidak aman dari ancaman siksa Allah, dan itu sikap orang beriman itu sendiri terhadap dosa. Maka ia akan memelihara diri dari dosa sebisa mungkin dan akan berusaha untuk menyelesaikan dosa itu secepat mungkin. Tidak bertumpuk-tumpuk. Kalau sudah dosa ya asari'u ila maghfiratin atau sabiqu ila maghfiratin. Makanya orang mukmin itu kalau melihat dosa seperti dia itu duduk di bawah gunung. Gunung itu dosa, dan gunung itu suatu yang bisa pecah. Kayak seperti kalau orang kafir melihat dosanya itu seperti melihat lalat lewat di depan mulutnya. Coba diginikan bos. Meskipun panjenengan kalau membaca kitab Riyadhus Shalihin ada masih bab-bab awal itu ada nanti masa di mana dosa, yang sebenarnya dosa itu seperti gunung, tapi dianggap oleh mereka yang berbuat dosa itu ya, lebih rendah daripada selai batu. Padahal zaman sahabat, zaman Nabi, dosa itu sudah seperti gunung, merusak, menghancurkan, mencelakakan. Tapi dalam pengembangan lebih lanjut, dosa-dosa itu cuma dianggap seperti sehelai rambut. Jadi gak dosa, kayaknya gak nopo-nopo. Sehelai rambut itu gak terasa. Ini gunung itu, ketok pedi gitu deh. Tapi ini ketoknya gak gunung mana, ketoknya jadi apa? Sehelai rambut. Jadi sebenarnya gak dosa. Itu hadis itu di kitab Riyadhus Shalihin. Makanya disuruh bertakwa. Orang yang berbuat baik sebagai wujud dari ketakwaan di dunia ini, berbuat baik di dunia ini, ada balasan di dunia itu ada. Balasan di dunia itu ada. Mungkin ada kebaikan di dunia sebagai balasan orang-orang yang berbuat. Dan bumi Allah ini luas, karena rahmat Allah itu luas. Tidak sedaun kelor, bumi ini tidak sedaun kelor. Artinya menggambarkan bahwa bumi ini tempat rahmat Allah di dunia. Jadi tidak usah takut. Prediksi ekonomi sulit, ya kan bin dari sini kita kan bin. Kapan diprediksi ekonomi lancar, ya kan bin dari sini. Ya. Jadi ekonomi sulit, dino minggu ini biarkan pelaku-pelaku menjajan, ya pakai menjajan, gak hemat. Tahun baru, dirayakan sampai berbulan-bulan, berbulan-bulan kan sudah termasuk saudara saya kalau berlebih-lebihan. Namanya mubazir itu di atas israf. Dari kado itu. Kadue duwe wong Islam ini sing ngantri budal kaji sampai 30 tahun lebih. Sing kadue duwe sapa terus. Jadi kadue duwe awake tambah umur ini. Ibu-ibu tuh
Wedaknya tambah double-double dari gak ada duit. Biar kan gak wedak kambing. Oh gak ada duit, jadi kan. Jadi kan duit, mal yang ber itu terkenal mal. Nah, mau menuju mal ya, parkir ya sekedar duit. Ini rezeki apa ini? Luas. Bumi apa itu? Rezeki kan disimpan banyak Allah di dalam bumi, juga di dalam langit kan begitu kan? Makanya sampai sholat duha itu, untuk doa tapi tidak berdasarkan hadis, itu format yang disusun oleh para ulama. Fa in kana rizqi fis sama'i fa anzil bukan. Ya Allah, kalau rezeki saya itu ada di atas langit dan dengan turun kan ya. Saya kan tidak di langit, saya kan di bumi. Tapi sebaliknya, wa ikana fil ardi fakhalijuh. Kalau di dalam bumi, saya mentok no, saya nggak di dalam bumi, saya di atas bumi. Wa ikana ba'idan fakhalijuh. Kalau ado ya Allah, saya mencegah. Tidak perlu bisa ada. Itu doa yang dihormat para ulama di sini. Artinya kalau kita kemudian cari itu kan dunia sopo betul ya itu. Allahumma inna duha itu lupa berbaa bahwa jamala bukan berdasarkan hadis. Tapi boleh doa kan apa? Itu format teks. Intinya kan pokoknya substansinya itu berdoa dan etikanya berdoa. Soal formatnya itu ya bisa saja dalam Quran, hadis maupun format yang lain. Tetapi kalau ada hadis Quran ya sebaiknya itu karena itu sudah disusun sendiri oleh Allah. Maka kemudian orang-orang yang sabar dalam bertakwa tadi, jangan sampai salah, termasuk salah di dalam respon takdir Allah. Dalam respon ketentuan yang sudah Allah tetapkan, sehingga kemudian sampai pada misalnya yang banyak itu suudzon kepada Allah, suudzon, merasa dizalimi oleh Allah. Allah dituduh seperti itu. Dia salahkan diri berdasarkan hukum sebab akibat, mungkin sebabnya belum maksimal sehingga akibatnya juga belum maksimal. Karena hasil itu tidak mengingkari ikhtiar, maka beramal itu menjadi penting. Balasan baik dunia akhirat itu mau ya itu tergantung daripada amal. Wa laisa lil insani illa ma sa'a. Wa anna sa'yuhu sawfa yara. Tidak akan diberi balasan oleh Allah kecuali apa yang telah diusahakan. Ini segala-galanya. Dunia ini sangat indah, mahal harganya. Kalau sih itu nggak apa-apa, memang dunia ini juga mahal, dunia ini juga indah dan menyenangkan. Tapi jangan kemudian menganggap iman itu lebih rendah daripada nilai dunia. Jangan sampai itu yang kemudian berbahaya. Dan itu kan sudah diingatkan dalam Quran surat Al-Baqarah 212. Sikap orang kafir kan seperti itu. Dunia itu ya nilainya tinggi, sangat indah, iman itu rendah. Dan pikiran itu dikembangkan oleh pikiran-pikiran sekarang sedang bergedaya kan di berbagai media itu, kapitalisme, materialisme, liberalisme, sekularisme, hedonisme. Hingga sekarang muncul banyak tulisan-tulisan mengomentari tentang
flexing. Flexing itu apa? Flexing itu? Flexing itu pamer kekayaan. Masih gak kaya, tapi dipamer itu kekayaan, Mas ya. Di media sosial, hanya lewat TikTok. Ada wanita sandalnya keren, roknya keren, bajunya keren, ujungnya keren, kacamata keren, bengesi keren, tasnya keren, lalu difoto dengan gaya. Di TikTok itu disebarluaskan seluruh Indonesia. Yang ditampilkan itu yang tadi itu loh. Segala sesuatu itu dibikin berdasarkan kemanfaatan, bukan sekedar berdasarkan senang. Asas manfaat itu menjadi penting kemudian dalam rangka mewujudkan kesederhanaan. Ya, ono ibu-ibu sepatu ini cincin sampai apa? Masalah dae bukan rakep ibu. Iya, sekolah ini sama ceweknya sing nyolok, yang nyolok nanti yang warnanya nyolok. Kacamatanya itu, ya kan tadi sabar terhadap yang itu, hemat, sederhana, tidak kurang, tidak lebih, ya biasa saja, ya sebagai umumnya. Apalagi dia boleh kok mengikuti si mau itu begitu kelambine perempuan itu mengalami masalah keuangan pajak terima. Ya silakan duitnya akeh ngomong tak kei kon apa kon betul luar biasa kita tak kembang tak di luar dia berdagang. Gawat kabeh. Itu dipakai tawasul itu. Yang apa itu kebaikan? Yang saya lakukan dan ikhlas mata-mata untuk engkau. Oh, engkau bukakan batu yang menutup ini. Buka. Itu kesabaran luar biasa. Loh, bagaimana sabar? Tadi kalau nggak balik ke Pakan, tapi itu berujak oleh enak kita kan. Jadi kalau nggak balik kalau di rumah. Saya ini duit jelasnya di kepala. Tak ada yang begini, pagi. Lalu mana sih ditinggal wongnya? Ya tepat. Iki banget malah dirawat, dikembangkan. Luar biasa. Ini bukan sakit, bukan sakit, Pak. Lapor mau bangun teknik. Tapi karena anak buahnya dia ingin menolong anak buahnya juga berdaya. Makanya kemudian dikembangkan. Dia nggak sedekah apa-apa, sedekah keterampilannya, ya perdagangannya nggak nambah duit apa. Kedua itu modalnya cukup baru, kok ini berkembang, tapi dirawat gitu aja. Wa inna Allah Ta'ala dan sesungguhnya Allah Ta'ala idza ahabba qauman bila mencintai satu kaum ibtalahum mereka diuji. Faman radiya falahu ridho. Siapa yang ridha kepada Allah maka Allah ridho kepadanya. Waman sakita falahu sakit. Barang siapa yang marah kepada Allah maka ia akan dapat kemarahan dari Dia. Ridho itu menjadi penting. Ridho itu kalau bahasa kita itu puas, tidak kecewa, puas itu. Meskipun ridho itu artinya bukan puas, tapi gambarannya itu hatimu. Pun pernah bersampaikan ibu-ibu kalau memberi anak-anak uang sekian, lalu ibu-ibu besar, kawin ini ya nanti ini. Ternyata betul dipergunakan sesuai dengan ibu-ibu yang pesan itu tadi pesan itu. Nah, begitu tanya kayak apa cuy ya, betul ini seperti yang ibu pesan. Puas, itu namanya ridho. Apa itu begitu? Kalau ini yo, kon sabar, kon ini, kon tahu cita begini yo. Kok melakukan seperti itu? Puas. Kon rela, tak apa-apa rela. Mungkin kita tahu cita pada dunia. Cuma tahu cita, puas.
Jadi mendapatkan pahala yang sangat besar dan mendatangkan keridhaan. Mendapatkan alamat kebaikan dari Allah, tanda kebaikan. Kota. Terus tak, mau pakai pulang istri, mau pulang itu. Mari kau itu, tambah siji ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi abdil khairan," apabila Allah menghendaki kebaikan untuk hambanya, ajalahu bata fid dunya. Ujian yang berupa tidak enak itu dipercepat di dunia. Mohonnya bidang tangan yang berat, ini yang berat, ini yang berat, ini yang berat. Wa idza arada bi abdi syarran amsaka anhu bi dzambi hatta yaghfa bi yaumil qiyamah. Apabila Allah menghendaki hamba itu kejelekan, amsaka anhu bi dzambi, maka dosanya itu ditangguhkan oleh Allah. Hatta yaghfa bi yaumil qiyamah, sehingga nanti dikumpulkan cukup balasannya pada hari kiamat. Kemarin sudah kita bicarakan, orang itu kalau berbuat jelek, hartanya tambah banyak. Namanya apa ini, Pak? Nah, namanya istidraj. Itu hadis. Hadis paling lari sampai jadi. Hadis lari sampai. Pun pernah kita bahas gitu ya. Sudah pernah kita bahas. Itu bab terkait dengan tadi yang saya sampaikan itu. Merasa tidak aman dari ancaman siksa Allah. Orang itu kalau berbuat dosa, kalau rezekinya tambah banyak, itu menganggap bahwa perbuatan dosa itu membawa berkah. Minuman keras sama dia ya, dia mau duitnya kita pakai. Wajah itu namanya apa? Tapi kalau dikenai kebaikan, aku kok gini pancen dengan sabar, apa? Dan sulit meraihnya juga gampang. Yang berkait kecuali kepanasan juga. Tapi memang prinsipnya kita itu kan harus berbuat, harus bekerja, dan tidak boleh malas nanti. Serta harus mengerti apa yang kita kerjakan, namanya profesional. Makanya ya, amal soleh itu kan tidak dimaknai amal baik saja, tapi baik itu dilihat dari sesuai tidaknya. Kalau dalam pekerjaan kita di kantor sesuai dengan SOP, tepat waktu apa tidak, dikerjakan itu dengan penuh semangat apa tidak, ikhlas apa tidak, itu namanya amal soleh. Jadi amal soleh bukan sering diterjemahkan dengan kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, ya kerja ikhlas. Amal soleh. Ada yang dibahas kerja apa? Pun sampai gini si Bapak diterus. Itulah beberapa bahasan dari Allah bagi mereka yang sabar terhadap takdir Allah. Apa tadi yang kita bahas hari ini? Mendapatkan pahala yang besar, mendatangkan keridhaan, mendapatkan tanda-tanda. Jadi kalau orang itu diuji oleh Allah, tandanya dia jadi orang yang akan diangkat derajatnya oleh Allah. Mau Pak Akik, mau tenang juga ujiannya sampai semua itu sekolah itu seorang Pak Samen berdua diruangi kosong. Kalau ini biar kos kemudian ono jauh kaki Pak Imam, tapi pulau ini biar cici Pak Imam, pulau ini duit mana? Kaki duit kosong. Di Pak Imam kan mau akan terus Pak. Jadi duit mangan. Bahasa apa ketika duit kosong. Mereka kalau mati mereka kosong. Si orang mati kakean. Nah itu prinsip. Duit tuku, bukan duit si orang kata coba sendiri.
Tapi duit-duit tuku, bukan duit-duit tuku, bukan duit yang tuku, mesti utang. Akhirnya zaman utang terus. Nggak ada duit tuh. Ya pasti utang. Itu prinsip saja. Prinsip yang dipegangi itu teman-teman apa? Ya bukan duit-duit satu terus. Nanti duit-duit itu terus ya aku mau. Betul? Sederhana saja. Kan Pak? Susah apa ya? Tapi negatif. Kalau dikatakan lepas kita ini. Saya ini duit-duit mau beli kopi, kan duit-duit tanpa kos nyatet. Ya pada beli kopi nyatet. Kata dia pagi, sampai ini bisa ahli juga. Kalau ujian saya kira satu. Jadi ngaji kata dia sampai ujian bahaya. Kalau yang waktu bawa ujian. Mau beli kayak wangi pada dalam sombong boleh. Kalau seminggu bulan di sini kalau kita kan bolong, telepon main kalau nggak diangkat, di sini kok kunci, boleh ya. Ya opo ini, akhirnya butuh orang motor kalau menang aja kan. Ya, kalau lewat dia dekat. Jadi nyampe apa enggak? Kalau sih kan itu, kata dia panggil, kalau sih kan itu. Yang didiskusikan mau Pak, Bu, bayar yang didiskusikan. Atau bagaimana duit, tuku kan duit, tuku kan. Duit itu bukan duit, konsol. Mana duit baru? Dengan demikian, itu boleh duit terus. Boleh.